Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Masih di Al-Qur'an surah Al-Imran pada ayat yang ke-14. Di 2 pekan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang fitrah yang Allah berikan kepada manusia untuk memiliki kecintaan kepada lawan jenis. Sudah kita kaji ayatnya. Kemudian pekan yang lalu fitrah yang kedua yang Allah berikan ke dalam hati manusia, kecintaan kepada anak-anak, juga sudah kita kaji bersama dengan Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai dengan ayat ke-19. Bagian yang ketiga di ayat ke-14 dari surah Ali Imran adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia untuk mencintai harta yang banyak. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal khas wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak. Kemudian Allah SWT memerinci beberapa jenis harta yang membuat manusia itu suka. Minaz zahabi diantaranya adalah az-zahab, emas, wal fiddati, perak, wal khaylil musawwamati, dan kuda-kuda pilihan, wal an'ami, binatang ternak, wal harsi, sawah ladang. Ini semua Allah sebutkan bentuk-bentuk harta yang Allah anugerahkan kepada manusia dan membuat hati manusia merasa senang terhadapnya. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait emas dan perak, Allah SWT berpesan di Al-Quran surah At-Taubah pada ayat ke-34 dan 35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Inna, sesungguhnya, kasiron, kebanyakan, minal ahbari warruhbani. Al-ahbar, ini para pemuka agama. Warruhbani, para rahib.
La ya'kuluna sungguh mereka makan amwalan nasi harta manusia bil batili dengan cara yang batil. Wa yasuduna dan mereka menghalangi an sabilillahi dari jalan Allah. Walladzina dan orang-orang yang yaknizuna mereka menimbun az-zahaba emas wal fiddata dan perak wala yunfikunaha dan mereka tidak menginfakkannya fi sabilillahi di jalan Allah fabashirhum maka gembirakanlah mereka bi'azabin alimin dengan siksaan yang pedih. Meskipun Allah SWT menjelaskan ada kecintaan di dalam hati manusia terhadap harta, di antaranya emas dan perak, Allah mengingatkan agar jangan sampai emas dan perak itu ditimbun, kemudian tidak dibelanjakan di jalan Allah. Karena kalau menimbun emas, kemudian tidak dibelanjakan di jalan Allah, ada ancaman yang Allah sampaikan. Siksaannya sangat pedih. Apa siksaannya? Di ayat 35. Yauma pada hari yuhma dipanaskan. Emas dan peraknya akan dipanaskan. Alaiha atasnya fi nari jahannam di dalam neraka jahannam. Fatukwa kemudian digosok biha dengan emas dan perak itu. Cibahuhum kening mereka, wa junubuhum lambung mereka, wa duhuruhum punggung mereka. Hadza ini makanastum apa yang kalian timbun li angkusikum untuk diri kalian. Fazuku maka rasakanlah oleh kalian ma kuntum apa yang keadaan kalian taknizuna kalian timbun. Maka Bapak dan Ibu, ketika Allah SWT anugerahkan kepada kita harta, itu ada kewajiban infak di jalan Allah yang sifatnya wajib dan mengikat. Yang kemudian kita kenal dengan nama zakat. Jadi ketika Allah berikan harta berupa emas, berupa perak, jika telah memenuhi nisab. Nisab itu batas minimal harta kena zakat. Jika telah dimiliki 1 tahun, maka harta-harta simpanan itu terkena zakat. Berapa besarannya? 1/40. Berarti 2,5%-nya. Jadi nanti pulang Bapak Ibu ya, yang punya emas diingat tanggal belinya kapan. Bukan emas suami ya, tapi emas bukan emas. Bukan emas-emas itu panggilan untuk suami. Ini emas. Kalau punya 85 gram emas berarti sudah masuk nisab. Belinya misalnya tanggal 21 Mei tahun 2024 berarti hari ini sudah masuk haul. Haul itu 1 tahun. Kita kan sering mendengar acara haul. Haul itu 1 tahun. Biasanya orang masyarakat kita menyebutnya haul gitu ya Pak. Haulun itu 1 tahun. Keluarkan 2,5%-nya. Jadi kalau misalnya punya emas 85 gram ya 2,5%-nya. Nanti emasnya dipocel berapa gram, serahkan ke lembaga zakat. Berarti emas yang dimiliki sudah berkurang. Jika tidak bertambah tahun depan, berarti sudah tidak terkena zakat. Karena sudah kurang dari 85 gram. Tapi karena Allah janji di surah Al-Baqarah ya, yang sudah kita kaji, kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Begitu zakat, emasnya dikeluarkan 2,5%, diambil beberapa gram, serahkan ke lembaga zakat, Allah suburkan hartanya, beli lagi emasnya. Bahkan tidak hanya gram, kilo misalnya.
ya akan bertambah banyak. Sebab kalau tidak dikeluarkan zakatnya, Allah mengancam ada tiga tubuh yang akan dihukum ya. Yang pertama yang akan digosok dengan harta-harta yang dipanaskan itu adalah jibahuhum, kening. Keningnya yang akan digosok. Kalau orang bertanya, kenapa yang digosok pertama keningnya? Di dalam kening ini kan ada pikiran. Pikiran yang membuat orang bakhil itu pikiran. Ya misalnya kalau punya emas 100 gram, dikeluarkan 2,5%, berarti kan 2,5 gram. Kalau sekarang harga emas 1 juta misalnya, kan 2,5 juta. Ini kan mikir, 2,5 juta. Lamun kutuku lengko oleh pira, eman-eman. Ini yang akan dihukum karena pikirannya yang memunculkan sifat bakhil. Kemudian yang kedua, yang digosok apa? Junubuhum, lambungnya. Karena sifat bakhilnya muncul, maka harta itu hanya ingin dinikmati sendiri. Nah, untuk beli makanan tadi, dimakan, maka perutnya yang akan digosok. Kalau sudah makan, biasanya kan ngantuk, ngaplang-ngaplang. Punggungnya yang nanti akan digosok. Makanya Allah memberikan peringatan. Jadi boleh Bapak Ibu punya emas, punya perak, punya harta, tapi jangan lupa ada syariat yang telah Allah atur kita untuk mengeluarkan. Kemudian yang sudah kita kaji Bapak Ibu. Kalau amalia-amalia biasa itu oleh Allah dipahalai 10. Al-Quran surah Al-An'am ayat 160. Kita sholat 5 waktu dipahalai 50 waktu. Berpuasa 1 bulan dipahalai 10 bulan. Tambah 6 hari di bulan Syawal 60 hari. Sehingga setara dengan 1 tahun. Tapi untuk amaliyah berupa harta, Allah melipat gandakannya sampai 700. Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sudah dibalas dengan 700, masih tambahi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Jadi boleh jadi bukan 700. Bisa 1.400, bisa 2.100 dan seterusnya. Tergantung apa? Tergantung kualitas keikhlasan dan kuantitas infak yang kita belanjakan. Masih ingat Bapak Ibu? Infak terbaik adalah besar ikhlas lebih baik daripada kecil tidak ikhlas. Ini tolong dipedomani. Ya, jadi kalau mau infak itu berikan yang besar. Jangan sampai niat infaknya kecil, tapi uang yang masuk ke kotak itu besar. Gara-gara narik saku, ngambil 100, masukkan lagi. Ambil lagi 50, masukkan lagi. Begitu kena 2.000, lah ini gitu kan. Ternyata yang 100-nya jatuh. Kita masukkan yang 2.000, yang 100 diambil orang belakangnya. Kemudian diudik punggungnya, dikasihkan. Dikiranya ada orang titip infak, dimasukkan. Begitu keluar nanti kelangan. Kenapa Pak? Duit hilang 100. Lah mau sih dimlebukna ning kotak. Dikiranya orang belakang itu nitip, padahal dia uangnya itu. Ini infaknya 122.000, tapi pahalanya 2.000. Karena yang 100 tidak niat, bahkan keluar ketun kan gitu ya. Jangan sampai demikian. Semakin tinggi kualitas keikhlasannya, semakin besar kuantitasnya, tentu Allah akan melipat gandakan lebih banyak. Ini terkait dengan harta yang kita simpan, itu ada kewajiban infaknya. Kemudian kecintaan berikutnya, Bapak dan Ibu, yang Allah fitrahkan dalam hati manusia adalah wal khailil musawwamati, kuda-kuda pilihan. Nah, sekarang orang tidak memelihara kuda, tapi memelihara
eh, memelihara, masa kendaraan dipelihara ya, mengoleksi kendaraan. Jadi sekarang yang disukai bukan memelihara kuda, tetapi mobil, kan sama-sama empat. Kalau kuda kakinya empat, kalau mobil rodanya empat. Kemudian wal an'ami, binatang ternak. Kalau sudah memelihara binatang ternak, juga muncul perasaan senang, tentram ketika memandanginya. Wal harsi, sawah ladang. Ini yang Allah fitrahkan ke dalam hati manusia. Kemudian, Bapak dan Ibu, Allah SWT menyampaikan, zalika yang demikian, mata'ul hayatid dunia. Kesenangan kehidupan dunia. Maka orang ketika memiliki emas, memiliki perak, memiliki kendaraan, memiliki binatang ternak, memiliki sawah ladang yang luas. Apalagi ketika ke sawah memperhatikan tanaman-tanamannya yang tumbuh subur, kemudian sudah mulai berbuah, itu ada perasaan tentram. Misalnya kalau di tempat kami ya, ngebon bawang begitu. Kalau sudah hari ke-30 itu bawangnya kan sudah tumbuh, lurus, warnanya hijau, kalau habis disiram, itu duduk sambil nyawang. Nyawang itu memperhatikan. Iya, ada perasaan tentrem. Nanti kalau sudah mulai 35 itu sudah mulai mentol, naik, sudah mulai warnanya merah besar-besar. Tapi tetap ada perasaan galau. Apa yang membuat perasaannya menjadi galau? Kalau ada berita ini harga lagi turun, sudah mulai galau. Iya. Nanti kalau harga lagi naik, padahal bawangnya masih kecil, ya galau. Aduh, nembe ke pirang dina harga naik. Kan biasanya begitu. Nanti habis bawangnya panen, kemudian ganti cabai. Kalau cabainya sudah mulai berbuah hijau, apalagi ada yang berwarna merah, kalau habis asar, ditengok itu duduk di pematang sawah, di galengan, menyaksikan ada perasaan tentram. Terus begitu banyak yang merah, lebih senang lagi. Tapi nanti kalau harganya turun, ya galau lagi. Kalau harganya lagi naik, ya, alhamdulillah. Gitu ya. Inilah yang disebut dengan mata'ul hayatid dunia. Atau yang punya peternakan, habis asar misalnya sambil memberi makan ayam-ayamnya itu kan tenang ya. Apalagi ayamnya sehat-sehat, semakin banyak. Atau yang memelihara burung misalnya gitu ya. Itu pun ketika duduk merasa tentram, itulah kesenangan. Kalau sekarang yang punya mobil, nyawang mobil sambil telus-telus itu kan. Iya, telus-telus dilapi gitu ya. Apa di sit, apa dimandikan, itu kan ada perasaan tentram ya. Sambil ngamati kok sudah banyak goresannya, ya mobil dipakai di jalan raya ya tergores. Kalau tidak mau ya jangan dipakai. Dilaminating ya, taruh di dalam rumah itu tidak akan tergores. Ya biasa saja, itu sudah ketentuannya begitu ya. Kalau tidak nyenggol ya kesenggol, kenapa ibu ya? Kemudian walhars, sawah ladang, sertifikatnya dilihat, masya Allah nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jadi tuan tanah. Nah, itu semua kata Allah, mata'ul hayatid dunia. Kesenangan dunia. Yang namanya kesenangan dunia ada masa berlakunya. Ada expire-nya. Pilihannya dua. Harta-harta itu yang akan meninggalkan kita atau kitanya yang akan meninggalkan harta. Kan begitu. Emasnya yang akan habis, peraknya yang akan habis, mobilnya yang akan dijual, kemudian binatang-binatang ternaknya akan dijual atau malah meninggal kena penyakit. Sawah ladangnya dijual untuk biaya anak-anak sekolah. Itu kan berarti mereka yang meninggalkan kita. Atau kitanya yang meninggalkan mereka. Begitu hartanya banyak, kemudian usianya yang habis. Itulah mata'ul hayatid dunia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wallahu dan Allah ingdahu di sisinya husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Ada pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih baik daripada itu semua. Apa itu? Ayat 15. Kul katakanlah wahai Rasul, a'unabbiukum, apakah kalian mau aku beritahukan bi khairin dengan yang lebih baik min dzalikum dari yang demikian. Jadi yang Allah sebutkan di ayat 14 semuanya baik. Tetapi ada yang khair, ada yang lebih baik. Apa itu Bapak Ibu? Lilladzina untuk orang-orang yang ittaqau, mereka bertakwa, ingda rabbihim di sisi Tuhan mereka, jannatung tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ada jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun, pasangan-pasangan, mutahharatun yang disucikan. Waridwanun dan ada keriduan minallahi dari Allah. Wallahu dan Allah basirun maha melihat bil ibadi terhadap hamba-hambanya. Perhiasan-perhiasan dunia ini semuanya baik. Tetapi ada yang lebih baik yang Allah janjikan yang namanya al-jannah. Lah untuk mendapatkannya bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh memiliki itu semua. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu, gunakan yang sudah Allah berikan untuk mendapatkan surganya Allah. Bagaimana caranya? Dianugerahi kecintaan kepada lawan jenis tadi, maka yang sudah kita kaji, didik pasangan, kalau suami didik istri, agar istrinya menjadi wal baqiyatus sholihah, agar menjadi fasholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Jadi kalau mendidik istrinya menjadi solihah, berarti si suami mendapatkan kebaikan. Ketika istri bisa mengajak suami menjadi solih, maka istri mendapatkan kebaikan. Yang kedua, yang kita sudah kasih juga, mendidik, merawat, mendoakan agar anak-anak menjadi solih. Ini pun menjadi jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat yang Allah berikan berupa harta untuk mentaati Allah. Tadi, kalau punya emas, jangan lupa setelah dihitung masuk nisab, haulnya dapat keluarkan zakatnya. Berarti hartanya menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Para sahabat itu mengadu kepada Rasul, kata mereka, orang-orang kaya itu mendominasi amal-amal kami. Kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya puasa. Tapi orang kaya zakat, kami tidak kuat zakat. Orang kaya haji, kami tidak kuat haji. Kemudian Rasulullah mengajarkan setiap tasbih adalah sodakoh. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. 2 rakaat di waktu duha itu adalah sedekah untuk seluruh ruas tubuh. Ternyata orang kayanya dengar. Orang kayanya ikut baca tasbih, ikut baca tahmid, ikut baca takbir, ikut baca tahlil, ikut sholat duha 2 rakaat. Kemudian sahabat-sahabat yang tidak mampu tadi datang, ya Rasul, orang kayanya ikut-ikutan. Rasulullah bilang, lalu mau bagaimana? Masa dilarang? Itulah jadi orang mukmin yang kaya, peluang surganya jauh lebih banyak. Maka Bapak Ibu, ajarkan anak keturunan kita, nah jadilah orang mukmin yang kaya. Karena kalau jadi orang mukmin yang kaya, peluang surganya lebih banyak. Lewat sholat bisa, puasa bisa, zakat bisa, haji bisa, sedekah jariah bisa, semuanya bisa. Tiap tahun kalau pengen mengunjungi 3 masjid bisa. Kalau orang kaya itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, kalau yang tidak punya harta kan
mung pengin tok Bapak Ibu ya. Iya, tetangganya cerita ndak punya pekerjaan. Kalau jenengan keturunannya mukmin yang kaya kan, nanti di tempat saya aja. Membantu orang itu mudah. Mukmin yang kaya. Karena kalau mukmin yang kaya pasti tidak bakhil. Karena orang mukmin sudah tahu Al-Qur'an surah At-Taubah 34-35 bahwa bakhil itu akan menyebabkan harta itu menjadi penyiksa atas dirinya. Ini untuk mendapatkan harta itu, gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menggambarkan tentang keadaan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian para penghuni surga itu khalidina fiha, kekal. Jadi kalau sudah diputuskan oleh Allah, kemudian melewati sirat, kata Rasulullah, setelah semua orang dihisab, Allah akan bentangkan sirat di atas punggung jahanam. Semua orang akan lewat. Tergantung kualitas amalnya. Semakin amalnya banyak, dia akan cepat seperti kilat. Ada yang cepat seperti kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang jatuh. Nanti akan dimampirkan ke tempat namanya kontoroh. Kontoroh itu tempat untuk membersihkan hati calon penghuni surga. Dari apa Bapak Ibu? Dari rasa iri. Sebab seperti kita ya, datang ke masjidnya bareng, ikut pengajian bareng, kemudian pulangnya mengamalkan materi kajian kan tidak bareng. Jadi belum tentu kapling surganya sama. Supaya tidak iri, maka dibersihkan. Allah menyampaikan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin tajri min tahtiyal anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum tu'adun. Jadi Allah akan bersihkan hati para calon penghuni surga. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa yang kaplingnya di bawah tidak bisa mengunjungi yang kaplingnya di atasnya. Karena tidak mampu amalnya mengantarkan dia ke atas. Jadi biar yang di atas yang nanti turun untuk mengunjungi. Tapi ada yang bilang, Pak, nyong tas yang penting surga, kapling yang apa, buka yang apa. Iya. Kata Rasulullah, kalau mau minta surga, ya minta yang tertinggi, Firdaus. Ya. Jadi jangan apa ya, harus maksimal. Wong di dunia saja kita kalau belanja milih temenanan kan ya Pak. Iya, milihnya kan pengennya yang terbaik, tapi termurah. Lah itu kan angel. Iya, beli baju satu, milihnya 3 jam. Bagus, harga tidak cocok. Harga cocok, ora apik. Nyaluke apik murah. Lah kakayane Bapak Ibu ya. Ya, karena ada rumus ana rega ana rupa kan gitu ya. Kemudian sifat berikutnya akan ditemani oleh azwajum mutahharoh. Pasangan-pasangan yang disucikan. Pasangannya siapa? Ya, suami atau istri panjenengan. Di Al-Qur'an surah Ar-Ra'd, Bapak Ibu ya. Surah ke-13 ayatnya 20, 21, 22, 23 ini. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Alladzina orang-orang yang yufuna mereka menyempurnakan bi ahdillahi perjanjian dengan Allah wa la yanqudunal mitsaq dan mereka tidak menguraikannya. Walladzina yasiluna dan mereka menyambung ma amarallahu apa yang Allah perintahkan bihi dengannya ayu sholat supaya disambung. Wayah sauna dan mereka khawatir, mereka takut robbahum kepada Tuhan
mereka, wa yakhafuna dan mereka takut su'al hisab, hisab yang buruk. Walladzina dan orang-orang yang sabaru mereka bersabar ibtigha awajhi rabbihim mencari keridhaan Tuhan mereka. Wa aqamus sholata mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mereka berinfak mimma daripada apa rozaknahum yang telah kami risikan kepada mereka sirron sembunyi-sembunyi wa alaniyatan dan terang-terangan wa yadrouna dan mereka menolak bil hasanati sayyiati keburukan dengan kebaikan. Ulaika mereka itulah lahum untuk mereka uqbaddar ya akan mendapatkan tempat kembali. Apa tempat kembalinya? Jannatu adni yadkhulunaha. Jannatu adn mereka memasukinya waman solaha dan orang-orang yang solih min abaihim dari bapak-bapak mereka wa azwajihim pasangan-pasangan mereka wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka. Jadi kalau ada yang tanya, Pak bisa ndak nanti kalau masuk surga ketemu istri, ketemu anak, ketemu bapak ibu mertua? Bisa. Dalilnya mana? Ar-Ra'd ayat 20 sampai 23 dengan syarat. Ada syaratnya. Wong kita mau dapat hadiah mangkok saja ada syaratnya. Beli satu, beli dua dapat mangkok gitu kan. Ya kadang-kadang kan ada promo deterjen begitu ya. Nah ini untuk mendapatkan surganya Allah, Allah mengajukan syarat. Syaratnya apa? Satu, memenuhi janji kepada Allah. Allah tidak akan menyembah kecuali Allah. Yang kedua, wala yang kudunal misaq, tidak pernah ingkar janji. Janjinya seperti matahari. Tahu Bapak Ibu? Setiap matahari terbenam seolah-olah mengatakan jangan khawatir, besok aku terbit kembali dan besoknya terbit kembali. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Senang silaturahim. Ini syarat untuk mendapatkan surganya Allah. Wa yahsauna rabbahum. Yang keempat punya sifat khosyah. Khosyah itu harap-harap cemas. Maka kalau beramal akan maksimal. Sholat ya temenanan, zakat ya temenanan, berinfak ya temenanan, memberi kepada orang ya terbaik. Kenapa? Khawatir kalau tidak temenanan Allah tidak menerima. Itu khosyah. Wa yakhabuna su'al hisab. Yang kelima ada perasaan khawatir dihisab dengan hisab yang buruk. Apa hisab yang buruk itu? Orang yang amalnya banyak tetapi ketika dinilai oleh Allah semuanya terhapus. Muflis. Tahu muflis? Bangkrut. Ya, ternyata sholatnya Allah tahu riya. Zakatnya riya. Puasanya rubba min so'imin laisa lahu min siyamin illal ju' wal ats. Puasanya hanya menahan lapar dan haus. Kenapa? Perutnya puasa, tapi mulutnya tidak puasa. Gibah, namimah, tajassus, wailul likulli humazatil lumasa. Wonge puasa tapi enggak nyami tanggane bae esuk sore awan bengi. Bubar pahala puasa. Gosip bae esuk sore awan bengi, ngadu domba, ya bubar pahala puasa. Haji ya sama, nawaitunya agar dapat gelar, bubar nanti pahala hajinya. Itu orang yang bangkrut. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Yang keenam, memiliki rasa sabar dalam rangka mengharapkan ridho Allah.
Sudah kita kaji ada 3 jenis sabar. Ada sabar ketika ditimpa musibah, sabar. Orang sabar itu cirinya apa? Orang resulah. Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ini kan duduk lama begini nanti kakinya semutan ya. Ya alhamdulillah. Daripada gajan, gede-gede namanya. Semutan kan cilik-cilik. Nanti bangun, aduh boyoknya kayak lara. Aduh, duh, duh, duh. Ya tidak usah ngomong aduh, dinikmati saja. Wong kita semua pernah merasakan nikmatnya punggung ketika usia-usia remaja. Ketika usia remaja, orang kerasa duwe gigir. Barang wis rada sepuh, kerasa duwe gigir ya Pak. Iya, kalau usia sudah di atas 40 kan kita mendapatkan B kompleks ya. B kompleks 1 blabur. Ya, buktinya kacamataan karena blabur. Nah, pakai kacamata ya dempet kabeh. Ya dinikmati. B pertama blabur ya Pak. B kedua apa? Boyok gitu kan. Makanya nggak ngaji kan pada nguliti tembok sendian. Boyok. Ya dinikmati saja. Awan Bu? Iya kowe. Kemen lagi nem wisik-wisikan be krungu ya Bu. Barang wis sepuh ana wong gemboran be ora krungu. Iya. Apa maning? Sing tangane kene apa rene? Buyuten. Pokoke ta masyaallah. Dinikmati urusan Rasulullah. Urusan kayong mata keprimen ya. Lah keprimen. Dinikmati. Oh, ya. Ini ujian. Kalau bilang aku saya melakukannya lendek, kan di SMP balap melakukannya. Sudah pernah. Jangankan melayu bisa. Dulu waktu SMP jangankan melayu, rajak sekolahan beti perempati Pak. Iya, zaman kasti, zaman bal-balan kan. Ya kalau semuanya sudah ya sekarang tinggal menikmati yang belum. Udah dinikmati saja. Jangan ngeluh, kalau ngeluh berarti tidak bersabar. Jenengan boleh ngeluh, boleh untuk mencari solusi. Boleh ngeluh, boleh kalau datang ke dokter. Ditanya, ibu sakitnya apa? Ini dok, sakit kepala sebelah. Lalu, nanti kan didiagnosis, diberikan resep, diberi obat, kemudian berdoa kepada Allah. Boleh ngeluh itu. Atau ada persoalan keluarga, datang kepada orang yang dianggap alim, punya pengetahuan untuk memberikan solusi, boleh mengeluh. Yang tidak boleh adalah mengeluh yang tidak mendapatkan solusi. Habis duhur keluar masjid, ngomong panas nemen ya, nah itu namanya mengeluh. Tapi tidak ada manfaatnya, tetap panas sih Pak. Tidak kemudian ketika bilang panas nemen ya, dadak adem kan tidak. Nah itu. Kalikan diri. Kemudian sabar ketika mentaati Allah. Ini yang akan mendapatkan surganya Allah. Kemudian syarat berikutnya apa? Wa aqamus sholat. Sholatnya dijaga. 5 waktu komplit. Apalagi yang laki-laki. Saya titip bapak-bapak ya. Yuk jaga jamaah 5 waktu. Jaga jamaah 5 waktu. Karena sudah kita kaji di Sahih Al-Bukhari bahwa sholat jamaah itu ada 27 kebaikan. Sudah pernah saya bacakan 27 itu. Termasuk diantaranya Pak menambah semangat dibanding sholat sendirian. Jangankan sholat jamaah Bapak Ibu. Makan saja sendirian dan bersama itu lebih semangat bersama. Makan bersama, banyak teman, makanannya sedikit, lebih semangat lagi. Balapan bukan orang kebagi. Iyalah, zaman saya masih madrasah kalau bapak pulang walimah bawa berkat, itu enak nemen Bapak Ibu. Iya, wong segane saceting, mending saceting kebeku ya. Ning dasar tok sih. Terus masakan tempe sacomot, masakan soun sacomot.
bentuknya melek, orang merem. Sasigar, Pak. Sekarang tuh sudah istimewa. Saya manusia bentuknya sasigar. Karena saya, Mbak Yu, ada dua ya sasigar bagi telu. Saya bilang ibu, mak, angger berkat enak ya. Ya enak, wong sacuil, sing mamong akeh. Itu. Jadi kalau makan bersama itu enak. Maka jamaah pun membuat kita lebih semangat. Tapi ya, saya titip bapak-bapak, pertahankan jamaahnya. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak. Maka biasakan tiap hari kita berinfak Bapak Ibu ya. Baik dengan uang maupun dengan barang yang bisa kita berikan kepada orang lain yang memberikan nilai manfaat. Nah, kalau mau berinfak dalam bentuk ponggol ya boleh, misalnya kalau pagi beli sarapan, di rumah hanya berdua ya belinya 4. Yang 2 nanti ada orang pinggir jalan tawari, Pak mau enggak sarapan? Mau. Itu kan infak. Usahakan tiap hari ada yang kita infakkan. Karena tiap hari ada 2 malaikat yang turun. Satu mendoakan kebaikan untuk orang yang berinfak, satu mendoakan keburukan untuk orang yang bakhil. Nah, ketika berinfak, niatkan ikhlas karena Allah. Jangan dalam rangka mau diposting, dalam rangka konten gitu kan, dalam rangka like and subscribe ya, tulisannya subscribe kan. Niatnya lillah, diupayakan tiap hari kita berinfak. Infak itu kata Allah boleh siron, boleh sembunyi-sembunyi. Makanya kalau pengajian yang di rumah-rumah itu mau infak, kan tuan rumahnya diminta mengeluarkan ceding. Nanti ditutupi pakai serbet makan gitu kan. Nah, nanti uangnya digegem masukkan ke situ. Itu siron, meskipun kadang-kadang ada yang suka guyonan. Kowe nganjing temenan apa ora kan gitu ya. Ana sing guyonan begitu. Ada juga yang guyonan, kowe kok malah nyukut katanya gitu. Ya kalau sudah akrab kan guyonan begitu tidak akan singgung. Tapi kalau tidak akrab jangan diguyoni Pak, malah jadi tukaran gitu ya. Nah itu dalam rangka siron. Demikian juga kalau infak di kotak masjid, ada orang lihat kan ditutupi gitu kan, siron. Atau ketika ada orang datang ke rumah minta infak, ditanya, Bapak mohon izin mau dicatat namanya. Oh ya Mas, tulis saja hamba Allah. Kan dalam rangka siron, menyembunyikan. Sudah benar, tapi jangan cerita-cerita. Ya, begitu diumumin di masjid, hamba Allah 5 juta. Tanya sampingnya, siapa kowe? Embu siapa? Aku, malah cerita-cerita. Ya, orang sudah siron ya. Orang sudah sembunyi-sembunyi. Wa ala niatan, terang-terangan. Ya, ketika ada orang datang ke rumah minta sedekah, kita memberi, tetangga kanan kiri lihat, itu kan namanya terang-terangan. Wa yadra'u nabil hasanatis sayyi'ata, menutupi keburukan-keburukan di masa lalu dengan kebaikan. Di masa lalu, Bapak dan Ibu, kita semua kan punya sejarah yang berbeda-beda. Ketika di masa lalu kita melakukan keburukan-keburukan, sekarang kita memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk nutupi keburukan di masa lalu. Itulah syarat-syarat yang Allah ajukan agar kita mendapatkan jannatu aden. Kita melakukan itu, bapak-bapak ibu kita melakukan itu, anak-anak kita melakukan itu, kata Allah akan dikumpulkan di dalam surga. Jadi tidak usah khawatir, nanti akan ketemu. Yang berikutnya waridwanu minallah, akan mendapatkan keridhaan Allah. Di Sahih Al-Bukhari pada kitab Mawaqitus Shalah, keutamaan sholat asar dan sholat subuh, Rasulullah mengatakan bahwa kepada para sahabatnya, innakum sataruna rabbakum kama taronal badro. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Syaratnya apa? Syaratnya menjaga sholat asar dan sholat subuh. Jadi saya titip bapak-bapak ya, utamanya karena ibu kan boleh ke masjid, boleh di rumah ya. Kalau bapak-bapak kan harus ke masjid.
Saya titip untuk jamaah subuh kita sudah jaga, saya titip asar, Pak. Ya, karena kalau asar kita jamaah di sini kayaknya satu shop itu jarang penuh ketika mau takbiratul ihram. Nanti kalau sudah selesai itu baru ternyata ada yang datang telat. Saya sangat berharap sekali jamaah asar ya minimal sama dengan subuh lah. Kalau subuh 3 soft, kalau asar ya 3 soft yang berada di lingkungan masjid kita ini. Kalau tidak di lingkungan masjid kita ya dimanapun bapak dan ibu, bapak-bapak ada, begitu adzan asar segera ke masjid. Karena orang yang sholat 5 waktu, subuh dan asarnya di awal waktu, insya Allah bisa melihat Allah. Sebagaimana kita melihat bulan purnama ini janjinya Rasulullah. Dan orang yang bisa melihat Allah, otomatis dia penghuni surga. Kita kalau mendengar kabar seorang tokoh yang kita kagumi akan datang ke tempat ini, kan bagiannya Bapak Ibu. Yang bagiannya pegawai setelah tinggal KB kan, mau datang. Syukur-syukur bisa salaman, bisa dapat tanda tangan kan begitu. Padahal sama-sama manusia. Tapi kita mengidolakan karena mungkin akhlaknya, karena mungkin kecerdasannya, karena mungkin keilmuannya, karena mungkin gaya dia berbicara itu membuat kita terpesona. Kita tertarik. Ada iklan gitu ya. Ada flyer akan datang kunjungan tokoh A gitu kan. Sudah, kita lingkari kalender kita. Segala kegiatan kita batalin. Kenapa? Mau mengunjungi beliau. Tertarik. Nah, kini Rasulullah memberikan tawaran, mau enggak melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu mau, Bapak Ibu. Nah, syaratnya jaga asar, jaga subuh. Kenapa? Musuhnya sama. Subuh musuhnya ngantuk karena masih tidur, asar juga musuhnya ngantuk karena baru tidur. Yang kerja pulang jam 2, makan siang, ngantuk, leleng. Ngenteni asar. Begitu bangun, ini sepi. 4:30 ya sepi lah kaum adzan. Makanya dijaga asar itu jamaah. Ya. Kemudian yang terakhir, wallahu basirum bil ibad. Allah melihat akan hamba-hambanya. Jadi Allah mengetahui kita semua. Siapa yang bersungguh-sungguh, tidak. Selesai ayat 14, 15 dari Al-Quran Surah Ali Imran. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya. Ya, disebutkan dalam informasi yang sahih, masing-masing untuk surga itu ada 8, untuk neraka itu ada 7. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa tiap-tiap jenis surga ada 100 tingkatan. Jadi misalnya Jannatul Ma'wa ada 100 tingkatan, Jannatul Adn ada 100 tingkatan, Jannatul Na'im misalnya ada 100 tingkatan, Jannatul Firdaus ada 100 tingkatan. Dan di Firdaus itu ada tempat yang paling istimewa, namanya Al-Wasilah. Al-Wasilah itu kata Rasulullah, mansilatan fil jannah, atau tempat yang ada di surga dan hanya satu-satunya yang akan Allah berikan kepada hamba Allah yang paling diridhoi. Dan Rasul berharap, akulah orangnya, kata Rasul. Maka kita diminta oleh Rasulullah untuk memintakan kepada Allah agar al-wasilah diberikan kepada Rasul. Caranya bagaimana? Membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Kalau kita sudah membaca itu, Rasulullah gantian akan memintakan syafaat. Jadi ketika azan dikumandangkan, kita diam, ikuti. Setelah selesai baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian baca doa tadi, kalau Rasulullah halat lahu syafaati. Ini saya akan aku mintakan syafaat. Apakah semua orang butuh syafaat? Butuh untuk menyempurnakan amal kita, Bapak Ibu. Kayak tadi aja kita sholat lah.
Kalau kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam, itu kan belum tentu khusyuknya penuh. Apalagi kalau sholat di masjid-masjid pinggir jalan besar ya Pak. Baru Allah Akbar, baca Fatihah, baca surah, tahu tuh ada motor kencang, kan kepikiran. Siapa ya ngebut kan begitu kan. Jadi konsentrasinya hilang, kan ngurangi gitu ya. Atau ada yang bawa anak, nangis, kan kepikiran. Wongnya siapa ya bawa anak, itu kan kepikiran. Wong tahajud saja Pak, di dalam rumah ya. Baru bangun tidur jam 3. Itu belum tentu khusyuknya dari awal sampai akhir Pak. Iya, Allahu Akbar, baru baca Fatihah, baca surah, kelingan. Iya ya, koreksian durung rampung kan kelingan. Sing dadi guru, sing pandagang kitinake pandagang ngendi kan kelingan. Semacam-macam sini. Nah, itu semua akan mengurangi nilai. Di sinilah kita butuh permohonan syafaat dari Rasulullah. Begitu Bapak Ibu, cukup ya? Iya. Di antara asal itu adzan dan komat cepat banget kan tidak ada suara jadi cepat kok pasal nah kalau diurus sepanjang lah antara komat dengan pada komat Tuhan insya Allah Ya, nanti settingnya diubah Mas Iman. Jangan 5 menit habis adzan sampai iqamah. Ini 5 menit kan? Asar. Ya, tambahi nanti habis adzan sampai iqamah 10 menit untuk asar. Ya. Jadi nanti ditambahi settingan waktunya. Mudah-mudahan setelah ditambahi tidak ada yang masbuk Bapak Ibu ya. Iya, kan sudah tambahi masbuk lagi, tambahi lagi. Anjok maghrib kok. Ya. Ya. Kemudian begini Bapak Ibu, terkait dengan sholat, kita kadang-kadang suka lupa. Lupa apa? Lupa menggunakan kebiasaan. Di pekan-pekan ini itu geser. Maghrib tadi malam di tempat lain itu adanya 17.36. Biasanya sebelum adzan itu sudah banyak. Tapi tadi malam adzan selesai, sudah ada jeda untuk iqamah 6 sampai 7 menit, tetap yang datang sedikit. Karena kadang-kadang kita suka lupa, ingatnya masih 17.40. Kita juga kadang lupa asar itu 15 lebih 10, 15 lebih 15. Biasanya kalau maghribnya lebih siang, ya asarnya ikut maju semua gitu kan. Wong kemarin aja di tempat kami begitu 11.42 ada adzan, wis adzan, iya geser-geser. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa, sehingga kita semua punya alat komunikasi, ada HP, ada setting waktunya, itu juga dipedomani. Ya, supaya sudah ada penambahan waktu, kita tetap tidak masbuk karena mempersiapkan diri. Kira-kira kalau sekarang asarnya jam 15 lebih lebih 5 lebih 3 menit. Ya kita sudah siap-siap jam 3 kurang 10. Ya sudah ting tang ting ting lah begitu kan. Iya, ting tang ting ting itu sudah siap-siap begitu. Insya Allah mendapatkan semuanya Bapak Ibu ya. Demikian kita tutup dengan email. Panambah maning waktunya. Iya. Nah ini biasanya kelurahan itu mengadakan lomba Kelurahan. yang ya, dan itu biasanya dikenakan itu tiket bayar. Nah saya sebagai ini menolak, tapi tetap maksa ya Pak dukungan itu jadi panitia gitu. Nah sikap saya gimana kalau saya melaksanakan nah ayatnya ayat berapa itu? Oh itu PR.
Iya, gini, Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Ketika seseorang atau suatu komunitas akan menyelenggarakan lomba, menyiapkan hadiah, maka lomba dan hadiah itu diperbolehkan jika tidak diperbolehkan jika. Ya, misalnya seperti di Rasulullah kan ada mengizinkan untuk lomba memanah, lomba berkuda, lomba bergulat, yang kepentingannya dengan kesehatan dan kepentingannya untuk jihad fisabilillah, gitu ya. Kemudian ketika lomba-lomba itu menyiapkan hadiah, caranya bagaimana? Supaya tidak masuk ke maisir, ke perjudian. Caranya adalah mencari donatur. Cari donatur untuk menyiapkan hadiah. Nanti peserta lomba jangan dimintai. Jangan dimintai untuk bayar. Sama dengan kalau kita pagi hari Ahad misalnya jalan sehat. Kita panitia siapkan hadiah. Cari orang-orang kaya, kita ajukan proposal mau nyumbang apa, kipas angin mau nyumbang apa, Magicom mau nyumbang apa, Magic Chair mau nyumbang apa, yang lain-lain kita kumpulkan, kita bungkus. Semua peserta yang ikut kegiatan itu kita kasih kupon undian. Kenapa kasih kupon undian? Karena hadiahnya sedikit, yang pengen banyak, maka harus diundi supaya adil. Tapi ketika untuk mendapatkan kupon ini harus bayar, walaupun Rp500, ini jatuhnya judi. Jadi ketika rapat sampaikan, kita bikin proposal, kita datangi orang-orang kaya, barangkali mereka mau sodako hadiah. Kan begitu kan? Oh iya siap, kan begitu. Nanti disiapkan. Nah besok ketika ada jalan sehat, semua boleh ikut, kasih undian. Itu tidak akan jatuh ke dalam perjudian. Sebab sekarang itu sangat tipis perbedaannya. Kalau tidak hati-hati, itu bisa jatuh ke dalam perjudian. Ya. Begitu? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.